Siapa namamu? Siapa namamu? Deteksi tadi ternyata bener mas. Apa? Gitu. Pemirsa, ketemu lagi di Mister Tukul Jalan-Jalan. Pemirsa, saya bersama Maggie Dias Arwana. Nah, pemirsa, sekarang saya berada di Pantai Pasir Panjang ya, di daerah Singkawang. Sangat luar biasa sekali. Dan konon ceritanya ini pantai terindah di se-Asia Tenggara. Luar biasa. Dan ini lihat ke pulau-pulaunya, terus view-viewnya, lihat angle-angle-nya, ada sunset, sunrise ya. Pasirnya mas, jangan lupa bersih banget. Bersih banget dan tertata dengan rapi bersih. Tidak ada namanya kayu-kayu terpinggir di sini. Baik, sekarang saya akan mengarah ke ada batu gede banget. Bayangan aja di pinggir pantai kan harusnya tidak ada batu, ini ada batu. Udah sama cewek aja. Ini tapi saya nungguin lama tadi di Gunung Potang itu. Katanya mau naik turun, mau ngasih tahu, mau ngasih ngabari cerita-cerita di atas. Ditungguin, jangan-jangan kamu turunnya beda kali. Ayo. Nah pemirsa, ternyata Mister Tukul, Soleh Pati, dan Citra Prima sudah mengunjungi salah satu lokasi yang angker di Singkawang nih. Wah, gimana ceritanya ya? Lokasi ini merupakan salah satu hutan cagar alam yang terletak sekitar 25 menit dari kota Singkawang. Saat ini cagar alam yang dahulu merupakan salah satu pilihan wisata di Singkawang ini sudah ditinggalkan. Terlihat dari lokasi yang sudah tidak dijaga oleh siapapun dan sepi dari pengunjung. Konon sempat ada kejadian yang membuat lokasi ini ditinggalkan. Salah satunya adalah terjadinya kesurupan massal dan tenggelamnya seorang anak kecil di kolam yang terdapat di Gunung Poteng ini. Penasaran seperti apa penelusuran Mister Tukul, Citra Prima, dan Soleh Pati? Sesaat lagi di Mister Tukul Jalan-Jalan. Wah, Mbak Citra dan Pak Ustadz, ini kayaknya suasananya sangat luar biasa sekali nih. Gimana? Kok udah merinding sih mas? Gimana mas? Tapi saya tadi naik di situ udah merinding. Itu kan merinding kan biasanya tangan kiri sampai ke muka-muka gitu ya. Aduh, luar biasa sekali pemirsa. Mungkin Mbak Citra bisa bercerita nih. Ini apa ini Mbak Citra? Ini pemirsa mungkin melihatnya pada saat masih ada cahaya matahari mas Tukul. Tapi kalau malam suasananya total berubah. Total. Tapi ngomong-ngomong, ini Mas Tukul ngajak kita kemana sih? Nah, pemirsa, Gunung Poteng ini dulu tempat wisata yang sangat digemari orang banyak, disukai orang banyak ya. Singkawang dan sekelilingnya di sekitar sini ya. Namun saat ini sudah ditutup karena banyak yang kerasukan. Konon katanya juga ada anak kecil yang pernah katanya juga mandi di sini terus tahu tidak ada hilang. Iya, nggak tahu apa kebenarannya sih. Hari mungkin Pak Ustadz Soleh Pati dan Mbak Citra Prima kan paham. Lihat auranya di belakang, auranya samping kanan arah sini. Ini di belakang kita itu kan ada batu yang gede banget itu. Nah, itu seperti air terjun yang keluar dan batu itu menjadi jantung utama dari kekuatan misteri di situ. Ini sih mas, ada apa nih? Makanya ini tempat sepi. Maaf, dengan Bapak siapa? Firman mas. Siapa? Firman. Oh Mas Firman. Firman mas. Mas Firman. Ini Mas Firman itu apa ini?
yang diketahui sekeliling sini? Ini dulunya tempat wisata, cuman karena ada korban atau sering kemasukan, jadi mulai sepi. Nah, makanya jadi tempatnya kayak gini terlantar. Mulai tidak aktif itu beberapa tahun. Sekitar tahun 80-an lah itu udah mulai nggak aktif. Udah lama loh. Udah lama. 80-an. Iya. 20 tahun. Kejadian-kejadian itu apa aja tuh Pak? Ya paling ada pengunjung kesurupan, terus ada korban juga di kolam ini, anak-anak kecil. Anak kecil? Iya, anak kecil. Jadi ya orang udah mulai takut lah, tinggalkan cari tempat lokasi lain buat wisata. Kalau penampakannya sering apa yang diketahui warga sini, Mas? Ya kayak ada perempuan gitu, lewat apa segala macam. Selain itu apa lagi? Macam-macam sih, Mas. Ya biasanya anak-anak duduk di situ tahu-tahu ya hilang gitu. Terus selain air terjun ada apa aja? Kalau di atas itu tempat penampungan air. Pemirsa penasaran ada apa saja di atas sana? Mau ke sana sangat luar biasa. Pemandangan di bawah itu sangat menarik. Apalagi yang di atas. Tapi mungkin buat oleh-oleh masukku ya, saya udah siap-siap nih. Oh ya boleh. Oleh-olehnya ntar ada foto-foto yang kita tahu. Nah, pemirsa gambar seperti apa? Ups, apa energi apa, astral apa yang nanti akan diceritakan Mbak Sita Bima dan Ustaz Soleh Pati. Betul? Kalau gitu silakan Bapak Ustaz Soleh Pati dan Sita Bima. Saya hanya mendoakan aja. Kalau ada Bapak tanggung sendiri. Ya, namanya saya di sini mau ikut ke atas. Oh di sana ke atas. Oh boleh, silakan. Jadi dan mau mana seperti apa gambar? Terus Mister Tukul jalan. Ini apa Pak? Nah ini dulunya bangunan buat kontrol air dari bak itu ke sini. Nah sekarang karena udah nggak dipakai lagi, jadi bangunan kosong. Kosong sama sekali ya? Kosong sama sekali. Itu ada pintunya nih. Pintunya dari atas. Oh dari atas ya? Kan bahaya nih di sini situasinya. Saya nggak mau nanggung resiko nih kalau ada apa-apa. Jadi Bapak balik aja. Pak Firman pulang aja. Ya, hati-hati ya Pak. Hati-hati ya. Makasih ya. Pemirsa, tapi sebelum gelap pun saya sudah melihat beberapa sosok banyak anak kecil. Tapi wajahnya tirus sekali, bukan seperti anak-anak. Matanya apa ya, bundar, tidak punya kelopak. Saya penasaran seperti apa makhluk astralnya. Kita lanjut lagi yuk. Pemirsa, saya mau ke atas ini karena apa? Lokasi ini lebih suasana lebih dapat ketika saya mau men-sketch atau menggambarkan suasana di sini. Pemirsa, Ustadz masih menepis di atas. Saya mencoba sedikit observasi di sini. Beberapa foto sudah saya dapatkan, ada beberapa foto yang aneh. Dan data yang off itu sebenarnya bentuknya lebih ke anak-anak kecil. Nanti pemirsa bisa lihat langsung. Biasanya jika saya masih observasi lebih lanjut, saya foto di arah sini. Itu pohonnya tidak ada, tapi hanya setengah batang. Saya lihat ada seperti jari tangan sedang memegang dan menunjuk ke arah sesuatu. Itu saya masih penasaran, saya mau coba bicarakan dulu dengan 300 meter ke jalan-jalannya sudah seperti apa. Berhubung sudah mulai lari pohon, kita sebagai turun yang sekarang saya tidak bawa cahaya sama sekali. Ya. Makin malam makin gelap. Kalau aku nunggu lama di sini kan nanti tahu-tahu yang turun Ustadz Putra, tapi beda gimana? Mendingan saya tinggal aja ya, biar dia pulang sendiri, udah gede ya, udah ngerti dia. Udah apa bisa? Tinggal aja. Bener kan? Matanya deket, belakang jauh banget. Ya. Tuh,
apaan tuh? Nggak nyampe. Gini. Coba lihat Pemirsa, tuh. Tunggu, ngos-ngosan masih tinggi banget. Ini saya dapat beberapa foto penampakan, ada orbs gitu bentuknya seperti anak-anak kecil. Tapi juga saya melihat ada sosok kakek-kakek tua sedang membawa tongkat. Itu saya coba foto, hasilnya cuma setengah tongkatnya dan tangannya. Tapi nanti coba pemirsa lanjut lebih lihat lagi. Dan masih ada beberapa foto penampakan lainnya. Saya juga nyota nih, dapat nih, pemirsa nih. Nah, bisa di zoom ya. Ini sosok ini batin yang saya sikapi bahwa dia sering mondar-mandir. Kalau siang, bahkan kalau malam dia berupa perempuan ya. Tapi ketika dia menampakkan aslinya ya seperti ini. Manusia apa ular. Setengah ini ya. Ular penjelmaan pendungu sejati lokasi di sini ya ini nih. Tapi dia sering mondar-mandir di atas kayak gitu-gitu aja. Tapi ketika punya mangsa, akan mangsa seseorang, dia akan turun dan menyamar sebagai perempuan. Kadang bisa tua, kadang bisa muda. Tapi ini jarang sekali kita temui di kota-kota besar loh. Iya. Saya juga baru. Memang ini ya, sukanya dia pegunungan, terus tempat-tempat yang memang sepi dari keramaian. Terus sosok ini yang saya lihat ketika dia duduk di batu ini. Banyak anak-anak kecil yang mondar-mandir banyak. Tapi ini ngomong-ngomong pemirsa ngeliat Mas Tukul nggak ada di mana, katanya menungguin. Tadi kan di sini Mas Tukul. Ini nggak ada, hilang begini. Ya Mas curang aja orangnya. Yaudah pemirsa, kita cari Mas Tukul ya. Teman dong. Kita pasang sinyalnya. Ya udah ya. Tetap di Desa Tukul. Jalan-jalan. Pantai Pasir Panjang. Pantai ini menjadi ikon pariwisata kota Singkawang dan salah satu objek wisata andalan di Provinsi Kalimantan Barat. Pantai ini memiliki keunikan. Terdapat tumpukan bebatuan yang timbul akibat dari pengikisan garis pantai yang semula jauh dari garis pantai saat ini. Konon, tepat di tumpukan bebatuan ini terdapat makhluk astral yang suka merasuki para pengunjung yang datang ke lokasi ini. Penasaran seperti apa penelusuran Mr. Tukul, Citra Prima, Soleh Pati, dan Maggie Dias? Sesaat lagi di Mr. Tukul Jalan-Jalan. Sekarang kita membahas Pantai. sosok yang ada di sini. Nah, monggo silakan. Ditanya Maggie. Iya, sosok yang ada di sini nih. Kan kita mau ke arah sana. Nah, apa ini Pak Ustaz? Kalau di sini omong kurang baik, terus pikiran kosong, tidak bersentuhan dengan alam, akhirnya juga jadi kesurupan. Banyak terjadi di sini. Ini coba ada suara-suara tuh kan. Itu ada suara-suara apa Pak Ustadz barusan? Perempuan lagi. Pemirsa, kita ke arah batu aja yuk. Seperti apa energi yang ada di sekitar batu? Ayo. Nah, pemirsa, kayaknya pemirsa pasti penasaran ya. Sebenarnya kenapa ada batu di sini, Pak Ustadz dan Pak Citra Prima mungkin akan menjelaskan. Jadi sebenarnya kondisinya di sini kalau bisa tim Mr. Tukul Jalan-Jalan di sini ada perbedaan suhu udara. Di sana kan tadi hangat, tapi hangatnya berbeda. Di sini hangat, tapi yang kita masuk ke dalam atmosfer yang berbeda. Kayak anyep gitu nggak sih Mbak Citra? Anyep di sini. Ke sini agak lebih panas nih. Ke daerah sini agak lebih panas. Kalau yang tidak kuat di sini berlama-lama, itu bisa halusinasi akibat sugesti dari atmosfer yang ada di sini, Mas. Ya betul. Tidak boleh ada pikiran negatif, karena sekali berpikir yang tidak itu apa saja bisa menjadi Wow, pantesan. Katanya ada yang Permisi. Kamu bisa saya bantu kalau malam di ini kok tiba-tiba ada Mas ini, maaf nih, dengan Mas siapa? dengan Mas Atan. Mas Atan. Mas Atan ini di sini sebagai apa ini? Sebagai pengelola pantai wisata. Atan. Ya. Ini kan saya bersama Maggie Dias, Pak Ustadz Repati dan Mas Citra. Pengen tahu nih, di sini ada dari kapan batu ini, kan di pantai kok bisa ada batu bukan karang? Ya. Yang pernah saya dengar ceritanya kan
Awalnya pantai itu lebih jauh ke sebelah sana, gitu. Karena lama-lama kan ada pengikisan, sehingga sampai setelah ke arah ini dan menimbulkan batu-batu gitu. Pak Atang, Ya, di sini apa sering ada penampakan sosok-sosok, mungkin warga sekitar ini pernah melihat apa? ya kalau kita sebagai pengelola kan memang ada mendengar cerita dan memang ada kenyataan pengunjung yang ada di sini kan pernah mengalami suatu kemasukan roh halus, ya sampai teriak-teriak, sampai seperti kayak orang nggak sadar diri lah gitu, karena ada benda halus yang masuk gitu. Di dekat batu ini ya Pak? Ya, di sekitar batu ini sepanjang pantai juga Ketika kesurupan itu bentuk apa Pak? Wujudnya mungkin bisa dilihat apa? Suaranya ketika itu. terus sebenarnya histeris, raung juga ada gitu, sambil menangis-nangis gitu. Perempuan apa laki-laki? Perempuan rata-rata yang kemasukan itu perempuan. Satu orang atau banyak masal gitu? Masal biasanya. Masal. Berapa orang sampai? Biasa kalau rombongan itu kan sampai 30-an misalnya. Kesurupan semua. Enggak juga semua. Tapi ya belasan Sebagian gitu ya? sebagian itu bisa. Itu biasanya hari-hari tertentu atau tidak melihat hari gitu? Tidak melihat hari. Tidak melihat hari ya? Iya. Jamnya? Jamnya biasanya menjelang maghrib. Menjelang maghrib ya? Pak Ustadz, kita lihat siapa? Nih pemirsa, Pak Ustadz tadi sudah terasa, saya tadi terasa lihat Mbak Cita ngeliat, saya ngeliat ada suara. Oh. Kalau Meki gimana dirasakan? Itu tadi kan Mbak Jika bilang ada suara Pak. Ya. Kayak ngok gitu. Itu perempuan tapi lebih ke kayak menderita apa sih yang manggil tapi dia tidak bisa mengucap. Iya. Iya Meki. Nah, sosoknya apa Mbak Citra? Terus saya tadi ada ngintip-ngintip dari dalam sini nih. Ini kan ada lubang nih. Ada perempuan. Tapi ngintip bentuknya seperti nggak seperti manusia sih. Jadi seperti ada kayak sisik. Ada sisik kayak gitu. Kok lari-lari itu kepengen tahu apa yang dilihat Pak Ustadz, tiba-tiba Pak Ustadz meloncat ke sana. Itu tadi kan Ya. suara gantol, yang berisik mungkin teriak-teriak kan kayak sesuatu yang memang kayak di pasar gitu, gemuruh. Akhirnya saya ke sana, saya naik ke atas, saya berbuat komunikasi, ternyata di situ ada sinar mas dari samping situ yang dari bawah laut, sangat cerah banget, menyinari seperti sinar mobil kita itu kan sangat kencang dan sangat bersinar banget itu sinarnya. Terus saya coba lagi komunikasi, ternyata di bawah. Sama. Di bawah ini, Mbak Citra di bawah. Sama. Mbak Citra udah lihat juga. Nah itu negatif apa positif tuh ayah sosoknya? Tergantung alam. Jadi tergantung suasana orang yang datang ke sini. Kalau orang itu mungkin kurang bersih atau ngomong kotor dan sebagainya, bisa terjadi. Kalau gitu Pak Atang, saya ngucapin terima kasih, salam hormat buat semuanya, dan mudah-mudahan di sini menjadi tempat wisata yang paling menarik di seluruh dunia. Nah pemirsa, saya bersama Pak Ustadz Suhaibati serta Mbak Cita Rimasta Meki Dias akan menemui tempat yang sangat luar biasa, yang konon itu adalah tempat hotel, yang mungkin hotel itu dipakai atau tidak, itu katanya ada energi, ada sesuatu yang membuat penasaran pemirsa. Seperti apa lokasinya dan tempatnya di mana? Saksikan terus. Mr. Tukul, jalan. Bisa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada yang sudah menunggu. Di manakah tempat yang tadi saya omongin, ketemu dengan makhluk-makhluk atau energi-energi yang ada di sini. Saya tadi ngomong Mbak Citra, Meki dan Pak Ustadz. Nih pemirsa, apa ini Mbak Citra dan Pak Ustadz serta Meki yang telah lihat? Tadi dengar cerita dari Mas Tukul, oh ya sudah terbengkalai lah gitu, biasa kan. Tapi pemirsa, setelah saya sampai di sini yang
beratnya luar biasa karena jumlah kru dari Mr. Tukul jalan-jalan itu 1:10. Jadi tadi dari depannya aja udah mesti jalan tuh agak minggir gitu karena kiri kanan ini nggak tahu di dalam ini lagi. Nah, Moro, Pak Ustadz tak Mbak Megi ini. Pak Ustadz dulu mungkin. Kalau saya mungkin saya tahan dulu Mas, soalnya kalau saya udah ngomong tertentu. Oh iya, monggo. Aduh, gak bisa ngomong Mas, gak bisa berkata apa-apa. Tadi pas baru masuk situ tuh udah langsung gue kuduk. Langsung merinding banget. Betul merinding. Mungkin saya buka sedikit aja ketika kita masuk lokasi sebelah kanan atau kanan kita di belakang tadi kan ada lowongan anjing yang sangat kencang. Kedatangan kita, mereka pun tidak suka sebenarnya. Mau diusir tentang misteri yang ada di hotel ini. Tapi kan juga menurut masyarakat Singkawang sendiri tempat ini konon menjadi semakin angker atau kenapa dicolek ya? Ya. Semakin angker apalagi semakin angker karena sudah ditinggalkan, tidak ada yang pernah datang ke sini. Siang pun katanya pemirsa tidak ada yang berani datang ke sini Mas Tukul. Itu dia. Jadi kita kesini mau membuktikan sebenarnya sejauh apa sih yang diungkapkan oleh masyarakat mengenai tempat ini sendiri. Oke pemirsa, penasaran seperti apa? Mereka bertiga kayak sepertinya pengen melihat. Itu 1, 2, 3, 4. Ya, ada 3. Nah pemirsa, saya nggak bisa berkata-kata. Untuk Pemirsa, kali ini Mr. Tukul, Citra Prima, Soleh Pati, dan Megi Dias berkunjung ke salah satu hotel yang belum selesai pembangunannya. Saat ini kondisi hotel sudah sangat tidak terawat, dapat dilihat dari rumput yang sangat tinggi dan dinding hotel yang penuh dengan coretan. Konon, hotel ini dihuni oleh ribuan makhluk astral. Menurut cerita warga sekitar, di lokasi ini sempat ditemukan 2 orang mayat di tempat penampungan air setahun yang lalu. Penasaran seperti apa penelusuran tim Mr. Tukul jalan-jalan di lokasi ini? Sesaat lagi di Mr. Tukul Jalan-Jalan. ya Megi serta Mbak Citra ini tadi begitu masuk kok kepala saya itu sudah rambut inginnya berdiri, bukan dulu duduk malah rambut. Itu sebenarnya adalah salah satu sinyal dalam tubuh seseorang. Meskipun tidak bisa melihat secara langsung, tapi dengan dimensi lain itu apabila memang kehadiran mereka banyak, itu biasanya bulu kuduk merinding. Tapi kalau semakin tinggi tingkatan merindingnya, itu biasanya semakin penuh rambut. Kalau Mbak Megi, kepala aku nih banget berat ya. Dari pas tadi naik itu. Tolong dijaga Mbak Citra sama Pak Ustadz. Karena Pak Ustadz sendiri gimana? Pak Ustadz banyak diem ya? Iya, dan Pak Ustadz banyak diem nggak seperti biasanya ya. Kalau saya lihat energi yang paling negatif itu di tengah-tengah. Bisa lihat di bawah tanah ini ada ruangan, Mas. Bawah tanah? Bawah ruangan ini ada ruangan bawah tanah. Mungkin di situ kekuatan yang paling terbesar di sini. Mungkin bisa telusuri nanti ketika kita udah masuk. Mbak Citra? Kalau yang diungkapkan Ustadz, sebenarnya di sini karena luas, sepertinya tersebar Mas. Jadinya nggak bisa di satu titik, tapi mungkin Ustadz merasakan di satu titik. Tapi ini kalau semakin terus ke belakang akan menemukan banyak sekali interaksi yang berbeda sih. Pak Ustadz, bukan Mbak Citra, serta Mbak Megi. Apa yang dia sosok apa Pak Ustadz? Pak Ustadz memandangnya ke kiri terus. Apa yang dipelototin Pak Ustadz? Itu kayak rasa siluman-siluman itu banyak banget di kita. Iya. Sosoknya seperti apa Pak Ustadz? Gambarannya? Saya jadi ya mau cerita juga dari tadi, maka saya banyak diam itu ya penggambaran sosok yang saya tangkap kurang lebihnya seperti kayak anjing, kayak babi, kayak gitu-gitu. Itu tapi siluman. Ular juga deh. Ular juga ada. Makanya tapi sebenarnya Mas, lokasi ini jadi tempat apa ya, kayak tempat
mungkin pembuangan apa-apa. Dulu rambut saya dah. Ini aromanya udah nggak enak gitu. Meki sendiri? Iya masih seperti yang tadi lah. Salah ya, Bang. Ya, gimana? Kita mau jalan aja, coba Lanjut yuk. ke ruangan berikutnya yuk, sana. Iya. Bisa. Kita langsung masuk ke ruangan berikutnya. Apa yang dilihat oleh Pak Ustadz dan Mbak Sinta setelah Meki apa yang dirasakan ya. Allah. Nanti lihat apa betul Mas? Apa? Kaget tuh, sama kaget ya. Oh, kaget. Iya. Lagi nongkrong banyak di bawah juga. Bisa lihat juga ya. Sama-sama ngeliat, nggak sengaja frekuensi. Jangan diintip lagi. Jadi tatapan gini Mas. Nah, Mas, betul kan? Melihat nggak itu bergelantungan? Nah, ada 1, 2, ada 3. Dari fotometer coba. Ada nggak? Ustadz, contohnya cuma bergantungan perempuan yang punya panjang, bajunya ya udah kusut. Kita apain dulu? Nggak tahu dari tadi ketawa mulu. Lama sih, aduh macet. Ketawa lagi. Ketawa itu yang bergantungan tadi itu. Ketika sosok, iya. Ikutin. Nggak, jadi gini, kadang-kadang kan dengan dimensi yang berbeda, manusia itu lebih seringkali ditakutkan oleh sesuatu yang tidak diketahui. Nah, begitupun juga dengan mereka gitu. Mereka kan tidak memahami manusia sepenuhnya. Jadi komunikasi mereka itu kadang-kadang justru seringkali menakuti sugesti manusia. Iya, betul, dia nggak tujuannya gitu ya. Enggak menakuti sebenarnya. Memang begitu adanya. Memang dia bahasanya seperti itu. Makanya kalau mereka misalnya tertawa, kadang-kadang kan suka ngikutin mereka tertawa. Jadi sebenarnya maksudnya berusaha menyesuaikan frekuensi mereka. Kita lanjut teman lain. Tempat lainnya? Tempat mana? Pak Beki apa dengan beda dengan tadi apa gimana? Agak beda sih Mas, cuma anginnya lebih kenceng berembus ya Mbak Citra dari yang situ tadi. Kamar Rena tuh tadi yang situ. Mbak Citra, hasil fotonya apa saja Mbak Citra? Lebih banyak ini sih. Ops itu ada yang di atas tangga, ada yang di dalam ruangan masing-masing. Tapi juga ada beberapa kali sih ektoplasma gitu, tapi saya belum jelas itu ektoplasma apa, banyak sih. Oh, itu. Ini kayak seperti bukan burung ya, tapi nggak mungkin ada. Ya awal. Itu banyak sih, opsnya penuh sekali. Nah, pemirsa, sekarang kita mau menuju tempat konon pernah ada orang meninggal dibuang ke situ. Yuk, tempatnya di mana? Saksikan terus. Pemirsa dulu. Cara. Dengar nggak? Manggil-manggil di bawah. Dengar nggak? Seperti minta tolong. Ya udah yuk. Yuk, Tangan aja. Oh, masih ada energinya udah kelihatan apa? Terasa panas banget, Mas. Ini masih ada polis lainnya. Oh, pemirsa, masih ada polis lainnya Pak Ustaz. Ini sebelah kanan terngiang-ngiang sesuatu yang memanggil-manggil dan memanggil-manggil terus, seakan-akan minta tolong, seperti arwah penasaran yang belum selesaikan ketika mayat itu ditemukan dan dimakamkan. Gimana Meki? Kuat. Lihat apa mungkin? Mas, tadi kan aku bilang aku nggak mau kesini. Itu karena tadi pas mau masuk ke sebelum kita turun kan Mas, di jendela tuh aku, mohon maaf ya, kayak ada orang ngintip loh. Oh, cewek apa cowok? Kayaknya sih cowok deh. Cowok. Mbak Citra, Pak Ustadz mau dilanjut lagi mau?
ketika kita tadi di mobil kan, satu mobil kan. Iya, betul. Tadi saya coba menerawang lokasi ini. Dan ini tidak direkayasa dan apa adanya. Saya menemukan itu lubang segi 4 itu gelap banget Mas. Di situ ada airnya. Ini benar-benar terjadi ketika belum sampai lokasi sini. Dan ternyata saya buktikan benar di situ Ada lubang. ada lubang. Kalau yang saya dari residualnya yang saya tangkap Mas, ini sosoknya ketika dibuang itu di sini sama di apa sebelahnya itu sumur atau apa itu ya, kotak hitam itu apa lubang itu seperti itu. Di satu sana. Oh, ada berapa orang? Ada mungkin 2 ya, kalau saya lihat 2. Citra, bisa lihat apa lagi di sini? Ini saya nggak tahu dibuang atau enggak, tapi saya lihat dia matinya sendirian. Kulitnya sama matang. Usianya tidak lebih dari 45. Ini masih ada cerita-cerita yang saya rasakan dan saya yakini bahwa arwah belum sempurna. Bisa flashback nggak, Mbak Citra serta Pak Ustadz? Boleh dimatiin nggak tapi lampunya? Bahaya nanti malah jadi permasalahan. Sendirian, dia lagi bergumul dengan siapa saya nggak ngerti. Dia megang-megang tangan seperti ini, naik ke atas, bergumul lagi, ke bawah, ke atas lagi. Nggak apa-apa, Dad. Kenapa? Jadi pemirsa, ini lokasi memang jarang didatangi oleh manusia, dan pada saat tim Mr. Hugo jalan-jalan sini banyak sekali energi negatif yang pada akhirnya memang Ustadz, saya itu harus menetralisir agar seluruh tim juga tidak ada kejadian yang mengganggu juga. Pak Ustadz, kenapa tadi meninggalkan saya serta Mbak Citra, serta Maggie itu terus bergumul lari ke atas ke bawah gunung? Itu apa yang dipegang dengan seperti ini? Ini buah dari ketika saya banyak diam. Argumen saya tahan, semua saya tahan. Ternyata ketika kita terakhir sampai lokasi yang memang itu menurut saya paling dimensinya paling angker, paling kuat. Mbak Citra prospek masa lalu. Dan ternyata saya seakan-akan ada seperti ada yang narik Mas. Jadi yang di situ negatif sangat hitam. Wow. Saya masuk ke sini. Wow. Merindingnya luar biasa. Terus masih terasa, kondisinya masih terasa, tapi alhamdulillah udah sedikit terrealisir ya. Tapi ketika nanti sudah selesai, mungkin insya Allah kita akan berdoa bareng-bareng semua. Mudah-mudahan tempat ini aman, terkendali dan bisa ditempati lagi Mas seperti. Ini sosoknya kalau mungkin pemirsa boleh tahu. Itu yang saya ceritakan dan saya terawang ketika masih di hotel. Itu benar siluman, tubuhnya manusia, tapi wajahnya itu binatang. Tapi ini belum selesai Mas, perjuangan kita belum selesai. Ini terutama saya, Mbak Citra kan sebagai visual, saya kan visualisasi untuk melukiskan. Saya harus narik, Maggie, saya harus narik sosok yang mungkin dilukis seperti itu. Masih ada satu fenomena yang perlu diangkat dari tayangan ini ya. Mungkin saya harus mengangkat. Soalnya ini sudah sembunyi semua di bawah tanah seperti itu. Betul. Terus Maggie, kita tadi kan Pak Ustadz menelusuran ke sana, Mbak Citra sana, saya ke sana. Apa yang setelah sendirian tadi? Nah, tadi aku komunikasi sama Mas. Siapa sih tadi? Dedi, suaminya Mbak Citra. Kayak di ituin gitu, udah tenang aja, kamu nggak ada apa-apa kok sini. Didoain gitu.
biar lebih tenang lagi. Dan tadi sebelum itu memang banyak merasakan juga. Iya kan yang dari atas atas tadi itu. yang atas turun ke sini. Iya kan yang dari atas atas tadi itu. yang atas turun ke sini. Nah pemirsa, salah satu kru kita sepertinya dirasuki oleh salah satu makhluk astral penghuni hotel kosong ini. Makin serem aja nih. Siapa namamu? Siapa namamu? Siapa namamu? Udah lama di sini? Berapa tahun di sini? Berapa tahun? Berapa tahun? Kenapa kamu di sini? Kenapa? Kenapa Anda di sini? Penduduk di sini. Penduduk di sini mana? Tempatmu mana? Bisa ditunjukin? Ini kayaknya ada sesuatu yang masih mengikuti dari tim-tim kita. Pemirsa, sepertinya salah satu makhluk astral juga merasuki kru kita yang lain nih. Wah, suasana makin menyeramkan aja nih. Ivan. Lo bisa, ini suasana teratur banget ya. Mendingan kita sekarang nunggu Pak Ustadz untuk memvisualkan sebetulnya sosok apa sih yang di sekeliling kita ini membuat suasana jadi seperti ini Mbak Citra. Oke Mas. Oke, penasaran? Jangan kemana-mana, saksikan terus Mission to Point. Jalan. Pemirsa, ternyata luar biasa sekali ya visualnya Pak Ustadz memberikan kos lukisan itu. Walaupun sedikit aroma-aroma wangian itu masih menyengat di sini. Ini sosoknya apa ya? Tempat sini yang disinyalir memang sering lalu lalang perempuan, makanya aromanya wangi. Sosok ini yang ketika kita masuk lokasi sini yang tadi menggonggong dari jauh. Nah, ini yang saya yakini bahwa manusia serigala yang memang dia punya wilayah di sini sudah sejak zaman Belanda, Mas. Itu yang saya sikapi seperti itu. Kalau yang dia mempunyai hulu bala yang sangat luar biasa banyaknya, seperti tadi kita tadi ceritakan banyak sekali, kita 1 banding mereka 10. Nah, sosok yang gendut, nah itu yang insya Allah tadi sempat ngerasukin tim kita. Oh, pantesan sih itu tim dia sampai tangan itu. Ini. Kalau Mbak Citra gimana? Iya, tapi terlepas dari kejadian yang dialami oleh tim listrik toko jalan-jalan, tapi alhamdulillah semuanya sudah kembali normal, gitu ya. Tapi tadi yang saya alami pada saat flashback itu, pada saat di sini memang sudah meninggal. Jadi kalau saya harus kejadian apa pada jenazah tersebut saya tidak bisa, karena yang saya rasakan adalah vibrasi dari alam pada saat jenazah itu ada. Tapi yang saya lihat itu memang dibawa oleh 3 orang, letakkan di situ. Gitu ya. Tapi sebelumnya pada saat ini ditinggalkan itu sudah pernah ada juga pekerja yang kecelakaan dan meninggal juga. Tapi memang tidak diceritakan secara publik. Mungkin ada apa? Aku alhamdulillah Mas sekarang udah lebih enteng, udah lebih rileks dari yang tadi. Terus apa yang harus ingin disampaikan ke warga masyarakat? Dan katanya kita mau mendoakan dulu, kita tadi janjinya gitu. Ya sudah. Ya.
pemirsa Mr. Tukul yang saya sayangi dan saya cintai, ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul Jangkolan ini yang itu diambil. Ketemu lagi di tempat yang sangat menyenangkan, menggembirakan, dan ada sesuatu yang bisa diambil. Tunggu kehadiran Mr. Tukul di tempat saya ketemu.